Membahas tentang sumbangsih kita sebagai seorang warga negara, berikut ini saya akan memberikan salah satu contoh kegiatan yang bisa dilakukan untuk memberikan sumbangsih kita pada negara, khususnya bagi saya ataupun Anda semua seorang mahasiswa atau sebagai warga negara. Apakah saja itu? Langsung saja kita ke videonya. Selamat menyaksikan. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, memang sulit bagi kita untuk memberikan sumbangsih. Jangankan untuk itu, beraktivitas saja masih terbatas dan harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Namun dengan demikian, bukan berarti kita tidak bisa untuk tetap memberikan sumbangsih, karena faktanya kita masih bisa melakukan hal-hal sederhana, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah membersihkan lingkungan. Karena lingkungan tentunya tidak lepas dari keseharian kita, sebab lingkungan merupakan komponen yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, penting selain menjaga kebersihan diri, kita juga harus rutin membersihkan lingkungan, tak hanya untuk kenyamanan, tapi juga untuk menghindarkan kita dari kuman-kuman penyebab penyakit yang bisa saja disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Namun menurut pengamatan yang saya lakukan di daerah sekitar tempat tinggal saya, bahwa kesadaran akan kebersihan lingkungan masih cukup rendah, terkhususnya lagi bagi kalangan anak-anak yang cenderung lebih sering menghabiskan waktunya untuk bermain smartphone. Pada masa sekarang ini, penggunaan smartphone memang sangatlah pesat tanpa memandang usia. Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan oleh orang tua atau orang yang lebih dewasa dalam membiasakan anak-anak untuk melakukan hal-hal yang lebih positif, yaitu dengan mengajak mereka untuk membersihkan lingkungan bersama misalnya. Karena dengan begitu, secara tidak langsung akan membuat kebiasaan dan juga meningkatkan kesadaran mereka akan kebersihan lingkungan. Untuk itu, bagaimana cara kita dalam menjaga kebersihan lingkungan? Yang pertama, bisa dimulai dari membersihkan lingkungan sekitar rumah tinggal kita. Untuk membuat kebiasaan, kita cukup memperhatikan kebersihan lingkungan rumah tinggal saja. Karena faktanya, bagaimana kita bisa sadar akan kebersihan lingkungan umum jika untuk lingkungan rumah tinggal saja kita belum punya kesadaran? Hal ini mungkin memang nampak sederhana, tapi coba bayangkan jika semua orang sudah memiliki kesadaran akan lingkungan mereka. Tentunya, lingkungan rumah tinggal dalam satu kampung atau satu kecamatan, satu kabupaten, provinsi, bahkan negara tidak akan ada lagi sampah yang mengotori lingkungan, sehingga untuk menjaga kebersihan umum akan lebih mudah. Selanjutnya, bisa dengan mendaur ulang sampah. Ada banyak jenis sampah yang akan mengotori lingkungan sekitar yang sebenarnya bisa didaur ulang dengan baik. Misalnya saja, memanfaatkan kaleng dan botol bekas untuk dijadikan wadah apapun. Kaleng bekas bisa dirubah menjadi sebuah pot bunga dan kita bahkan bisa menghiasnya. Ini akan menjadi hal yang lebih positif dibanding membiarkannya menjadi sampah yang menumpuk. Kemudian, kita juga bisa melakukan sosialisasi. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi adalah hal yang diperlukan agar orang-orang mengetahui bagaimana pentingnya upaya menjaga kebersihan lingkungan. Ini akan menyadarkan banyak orang akan bahaya lingkungan kotor dan memotivasi agar bisa menjaga kebersihan lingkungan. Jika tidak memungkinkan untuk sosialisasi dengan orang-orang ramai, kita bisa saja memberikan sosialisasi kepada keluarga kita sendiri misalnya, dan memberikan contoh kepada keluarga yang lainnya untuk melakukan hal-hal yang sama. Memisahkan jenis sampah juga merupakan salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Karena dengan menggunakan jenis tong sampah yang berbeda, untuk sampah anorganik dan sampah organik adalah hal yang baik. Karena sampah organik adalah sampah yang bisa diolah dan dijadikan pupuk. Sedangkan sampah anorganik, sebagian dari sampah tersebut juga bisa dijadikan furnitur tertentu. Memisahkan kedua jenis sampah ini akan membantu di dalam proses pengolahan. Selanjutnya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Hal terpenting dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah untuk tetap membiasakan hal-hal baik, seperti kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Jangan membiarkan sampah bertebaran di mana-mana tanpa peduli untuk membuang di tempatnya.
Bahkan jika memungkinkan, selalu menanamkan pada diri kita masing-masing untuk tetap menjaga kebersihan dengan memungut sampah yang berserakan di jalanan, membuangnya pada tempat yang seharusnya walaupun kita bukanlah petugas kebersihan. Itulah tadi merupakan sebagian kecil cara kita untuk menjaga kebersihan lingkungan yang bisa dilakukan dalam mengajak anak-anak ataupun siapapun dalam melakukan kegiatan yang positif. Sebenarnya masih banyak sekali cara-cara yang bisa kita lakukan, misalnya saja melakukan kegiatan gotong royong sesama warga, melakukan penghijauan di daerah sekitar, memperbanyak jumlah tong sampah, dan lain sebagainya. Hal itu semua bisa dilakukan tak hanya sebagai kegiatan yang bermanfaat, tapi juga sekaligus memberikan sumbangsih kita sebagai warga negara, karena untuk menjadi warga negara yang baik, kita harus memulainya dengan kebiasaan yang baik tentunya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari video kali ini, janganlah menjadikan suatu alasan sebagai sebuah halangan, karena untuk bisa membuat tindakan perlu adanya kesadaran, sehingga menjadi kebiasaan dan akan berguna bagi diri kita di masa depan. Semoga dengan keadaan sekarang ini tidak mengurangi semangat kita dalam melakukan hal-hal yang positif. Tetaplah berjuang dan tidak lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Semoga keadaan ini segera membaik dan kita bisa kembali beraktivitas dengan lancar tanpa ada hal yang menghambatnya. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk like jika Anda suka, share ke teman-teman atau keluarga Anda agar sama-sama mendapatkan manfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Selamat beraktivitas.